Perubahan sejati jarang datang dengan dentuman keras. Ia lebih sering menyelinap perlahan, hadir dalam bentuk keheningan yang bahkan tak disadari. Bukan melalui momen dramatis, tapi melalui detik-detik kecil yang tampaknya biasa. Ketika kamu memilih diam padahal hatimu ingin berteriak, ketika kamu menarik napas dalam sebelum merespons pesan yang memancing amarah, atau ketika kamu melihat seseorang yang dulu membuatmu terluka dan kali ini kamu hanya tersenyum. Itulah transisi sunyi, saat jiwa mulai mengambil alih kemudi dari ego. Tidak ada sorak-sorai di dalamnya, hanya ada ruang yang meluas di dalam dada, seolah dunia berhenti sejenak, dan kamu sadar, kamu tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu. Dulu, kamu akan langsung bereaksi. Kata-kata tajam keluar sebelum pikiran sempat mengejarnya, emosi meledak tanpa filter. Tapi kini, kamu mengamati lebih dulu. Kamu merasa gejolaknya, tapi tidak membiarkannya menguasai. Ada jeda di sana, sebuah ruang sakral antara stimulus dan respons, yang dulunya nyaris tak terlihat, dan sekarang menjadi tempat kamu tinggal sebelum bertindak. Ini bukan tentang menekan apa yang kamu rasakan. Ini bukan pencitraan spiritual atau berpura-pura baik, justru sebaliknya, ini adalah kehadiran penuh. Kamu hadir di tengah gelombang emosi, bukan untuk menenggelamkan dirimu di dalamnya, tapi untuk menyaksikannya dengan mata yang jernih dan hati yang tidak lagi terbakar. Transisi ini tak mudah, ia seperti melewati lorong panjang tanpa cahaya, hanya dibimbing oleh getaran halus dari dalam diri. Tapi justru, di sanalah kekuatannya. Karena hanya dalam keheningan, kamu bisa mendengar suara yang paling jujur, suara jiwamu. Momen-momen ini mungkin tidak membuatmu terlihat hebat di mata orang lain, tapi kamu akan tahu, di dalam kamu akan merasa ada sesuatu yang baru tumbuh. Sebuah kekuatan lembut yang tak perlu pembuktian, dan dari sanalah, perlahan tapi pasti, hidupmu berubah arah. Bukan karena dunia di sekitarmu berubah, tapi karena cara kamu hadir di dalamnya tak lagi sama. Perubahan yang paling dalam tidak menuntut pengakuan, ia hanya membutuhkan keberanian untuk tinggal dalam keheningan dan mendengarkan. Ada titik dalam perjalanan batin ketika kamu mulai merasakan bahwa tidak semua yang kamu rasakan berasal dari dalam dirimu. Tiba-tiba kamu sadar, beban yang menyesakkan dada itu bukan milikmu. Ketegangan di bahu yang kamu bawa sepanjang hari ternyata adalah cermin dari seseorang yang sedang marah, bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak tahu kemana harus menyalurkan rasa. Kesadaran energi bukan hal mistis, ia sangat nyata. Ia adalah kemampuan untuk membaca getaran sebelum kata. Saat kamu masuk ke suatu ruangan dan tubuhmu mulai berkontraksi, bukan karena ada bahaya, tapi karena ada energi yang tak sejalan. Atau ketika kamu mendengar nada bicara seseorang yang halus, tapi tubuhmu menggigil karena getaran di baliknya penuh kontrol. Dulu kamu tak menyadarinya. Kini, tubuhmu menjadi kompas spiritual. Dan perlahan, kamu berhenti menginternalisasi. Kamu berhenti merasa bersalah hanya karena orang lain tak nyaman. Kamu berhenti memikul rasa kecewa yang bukan milikmu. Kamu mulai berkata pada diri sendiri, "Ini bukan tentangku," dan kalimat itu menjadi penyembuh diam-diam yang membebaskan. Tubuhmu pun mulai berubah, ia tidak lagi reaktif seperti dulu. Dulu, satu komentar pedas bisa membuatmu diam berhari-hari. Dulu, keheningan yang sengaja dibuat orang lain membuatmu merasa ditolak. Tapi sekarang, kamu tidak lagi terpancing. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan dunia luar mengguncang pusat batinmu. Ini bukan mati rasa, justru sebaliknya, ini adalah bentuk kejernihan yang baru. Seperti langit yang tetap biru meski badai datang dan pergi. Kamu menjadi pengamat, bukan korban dari badai emosi orang lain. Kamu tidak mengeras, kamu mengakar. Dan yang paling melegakan adalah ini, kamu tidak lagi menjadi luka itu sendiri. Kamu bisa merasakan luka, tapi kamu bukan lukanya. Kamu bisa merasakan marah, tapi kamu bukan kemarahan itu. Kamu hadir sebagai kesadaran yang menyaksikan semuanya lewat, seperti awan di langit.
Dalam kesadaran ini, kamu belajar batas yang tak terlihat tapi terasa, batas antara simpati dan kehilangan diri, batas antara memahami dan menyerap. Dan dari sanalah, kamu membangun ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Kesadaran energi adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling hening, namun paling revolusioner. Sebab begitu kamu tahu apa yang bukan milikmu, kamu juga mulai menemukan siapa dirimu yang sejati. Kamu tidak lagi ingin menang, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sudah selesai berperang. Ada masa ketika kamu merasa perlu menjelaskan segalanya, membela diri, bahkan melawan balik hanya agar orang lain tahu kamu benar. Tapi kini, kamu memilih diam, bukan karena tak mampu bicara, tapi karena kamu tahu, tidak semua pertempuran layak dihadiri. Ada kekuatan yang lahir saat kamu memutuskan untuk tidak mencocokkan energi yang datang padamu. Ketika seseorang datang dengan amarah, kamu tidak menambah api, kamu menjadi ruang. Ketika seseorang menyudutkanmu, kamu tidak menyerang balik, kamu menegakkan batasmu, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kamu tidak lagi ingin terlihat benar, kamu ingin tetap damai. Ini bukan kelemahan. Ini kekuatan yang telah melalui ujian panjang. Kekuatan yang lahir dari luka yang telah kamu selami, dari ego yang sudah kamu temui, dan dari rasa lelah untuk terus membuktikan sesuatu kepada dunia yang tak pernah cukup. Kini kamu tidak meladeni konflik hanya demi menang argumen. Kamu memilih keheningan yang penuh makna. Kamu tahu, dalam banyak kasus, menjelaskan lebih jauh hanya akan melukai lebih dalam. Dan kamu berhenti mengorbankan kedamaianmu hanya untuk memenangkan opini sesaat. Lebih dari itu, kamu mulai mengelola energimu sendiri. Kamu tahu kapan hadir dan kapan mundur. Kamu tahu mana percakapan yang perlu diselami dan mana yang hanya akan mencuri tenangmu. Kamu tak lagi hidup dari impuls, tapi dari kesadaran. Kamu mulai mengerti bahwa mengontrol keadaan batinmu berarti mengubah seluruh arah hidupmu. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan dunia itu mendikte reaksimu. Ketika kamu tidak membalas, bukan berarti kamu kalah. Ketika kamu tidak membuktikan, bukan berarti kamu salah. Kamu sedang memilih kekuatan yang lebih dalam, ketenangan. Dan dari tempat itulah kamu mulai menjalani hidup bukan dari luka, tapi dari keutuhan yang tidak berisik, tapi nyata. Kadang, keajaiban terbesar tidak datang dari kemenangan yang dipublikasikan, tapi dari keberanian untuk berkata dalam hati, aku bisa melawan, tapi aku memilih tidak. Dan di saat itulah, kamu benar-benar bebas. Dulu, kamu hidup seperti api, cepat menyala, cepat menyambar, dan cepat habis. Sedikit gesekan cukup membuatmu terbakar. Tak ada jeda antara stimulus dan respons. Kata-kata keluar sebelum sempat disaring, emosi meledak sebelum sempat dikenali. Kamu hidup dalam reaksi. Tapi sekarang, sebelum kamu bicara, kamu menarik napas dulu. Tindakan kecil ini, sederhana tapi revolusioner, telah mengubah segalanya. Napas menjadi penjaga di gerbang batinmu. Ia memisahkan kamu dari emosi yang datang seperti gelombang, bukan untuk menolak atau menekan, tapi untuk hadir. Dalam 3 detik kesadaran, kamu tidak lagi terseret, kamu menyaksikan, kamu sadar bahwa kamu bukan emosi itu. Amarah mungkin masih muncul, tapi kini kamu tidak melompat bersamanya. Kamu duduk bersama napas, menyaksikan amarah itu datang dan pergi. Kamu tidak menjadi amarahnya, kamu menjadi ruang yang cukup luas untuk menampungnya tanpa terbakar. Dan anehnya, dalam keheningan itulah kamu menemukan dirimu. Dulu kamu pikir mengenal diri berarti menganalisis, mencari, membedah luka. Tapi ternyata yang paling jujur dari dirimu muncul dalam jeda, dalam keheningan di antara 2 tarikan napas. Di sanalah kamu tidak lagi bersembunyi di balik pembenaran. Kamu hanya hadir, polos, utuh. Pola-pola lama masih mencoba masuk. Ada bisikan lama yang berkata, buktikan sesuatu, atau jangan diam saja. Tapi kamu sudah mengenali jalan keluar. Kamu tak lagi harus berjalan jauh untuk menemukan damai. Kamu cukup diam di tempat dan bernapas.
Inilah kekuatan dari napas yang sadar. Ia menunda bukan karena takut, tapi karena bijak. Ia membuka ruang agar kamu bisa memilih, bukan hanya bereaksi. Ia mempertemukanmu dengan pusat batinmu, tempat di mana kamu tak lagi dikendalikan oleh luka lama atau kebutuhan untuk diakui. Napas adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran, antara manusia yang dulu bereaksi karena trauma dan jiwa yang kini hadir dengan tenang. Setiap kali kamu memilih bernapas dulu sebelum bertindak, kamu sedang mengubah arah hidupmu, bukan hanya untuk hari itu, tapi untuk selamanya. Dan mungkin yang paling indah adalah ini, kamu tidak harus menjadi sempurna, kamu hanya perlu ingat untuk bernapas. Dulu, kamu menganggap emosi adalah musuh. Ketika sedih datang, kamu menghindar. Ketika marah muncul, kamu merasa bersalah. Saat air mata mengalir, kamu buru-buru menyekanya, seolah menangis adalah kelemahan, seolah rasa adalah beban yang harus disingkirkan. Tapi kini, kamu berhenti melawan. Kamu berhenti lari dari rasa sakit, bukan karena kamu tak lagi merasa, tapi karena kamu tahu, rasa sakit bukan untuk dilawan, ia untuk dipeluk. Kamu mulai menjemputnya, tanpa topeng, tanpa dalih. Kamu duduk bersama duka, bukan untuk mencari jawabannya, tapi untuk membiarkannya bicara. Dan kamu belajar menangis, bukan lagi untuk dilihat, tapi untuk memahami. Air mata bukan lagi permohonan untuk diperhatikan. Ia menjadi ritual sunyi, tempat kamu membersihkan sisa luka yang tak sempat terucap. Dalam tangis itu ada penerimaan, ada ketundukan yang tidak melemahkan, justru menguatkan. Karena untuk bisa benar-benar menangis, kamu harus punya keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dulu, kamu merasa dikendalikan oleh emosi. Kini, kamu tahu, yang membuatmu terseret bukan emosi itu sendiri, tapi penolakanmu terhadap kehadirannya. Dan saat kamu berhenti menghakimi rasa, kamu mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Emosi hanyalah pesan. Ia tidak datang untuk menghukummu, tapi untuk memberitahu apa yang selama ini kamu abaikan. Marah mungkin berkata bahwa ada batas yang dilanggar, sedih mungkin menunjukkan sesuatu yang kamu belum ikhlaskan, takut mungkin mengungkap keinginanmu untuk merasa aman. Emosi bukanlah penjara, ia pintu, dan kamu punya kuncinya, yaitu kesadaran. Ketika kamu hadir sepenuhnya bersama rasa, tanpa ingin cepat-cepat mengusirnya, tanpa memberi label baik atau buruk, kamu menemukan bahwa emosi itu berlalu. Ia tidak tinggal selamanya, ia hanya lewat, dan kamu tak lagi perlu tenggelam di dalamnya. Inilah kebebasan yang selama ini kamu cari, bukan bebas dari rasa, tapi bebas bersama rasa, bukan menjadi kebal, tapi menjadi utuh. Ketika emosi tak lagi menjadi musuh, kamu tidak lagi hidup dalam pertahanan, kamu hidup dalam penerimaan. Dan dari sanalah, cinta yang sejati tumbuh, cinta pada dirimu sendiri, utuh, apa adanya, termasuk bagianmu yang pernah kamu tolak. Ada masa ketika kamu terburu-buru bicara hanya agar tidak disalahpahami. Ketika kamu merasa perlu menjelaskan semuanya, bahkan yang tak perlu. Seolah jika kamu tak segera menjawab, dunia akan runtuh. Tapi kini, kamu belajar untuk diam lebih lama dari ketidaknyamanan. Responmu tidak lagi lahir dari badai. Ia muncul setelah badai reda, setelah emosimu tak lagi memanas, setelah hatimu tak lagi bergolak. Dan di dalam jeda itulah, kamu menemukan sesuatu yang tak bisa ditemukan lewat argumen, yaitu kebenaran yang murni, bukan yang lahir dari pembuktian, tapi dari keheningan. Hening ini bukan sikap pasif, ia bukan pelarian, justru ia adalah ruang paling aktif dalam dirimu. Karena di sanalah, kamu mulai mendengarkan. Bukan hanya suara di luar, tapi suara dari dalam, suara jiwamu, yang dulu tenggelam oleh kebisingan pikiran, ketakutan, dan keinginan untuk dikendalikan. Di antara stimulus dan respons, kamu menciptakan jarak. Sekilas kecil, tapi sangat menentukan. Karena dalam jarak itu, kamu tak lagi hanya bereaksi, kamu memilih. Dan disitulah letak kekuatan spiritualmu tumbuh. Ketika kamu tidak tergesa membalas, tidak terburu menjelaskan, dan tidak takut disalahpahami.
kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Kadang hanya kamu yang perlu mengerti rasa itu. Kadang yang terpenting bukan agar orang lain memahami, tapi agar kamu tidak lagi kehilangan dirimu demi membuat orang lain nyaman. Kehidupan yang tergesa, dengan segala respon cepat, klarifikasi buru-buru, dan jawaban instan, seringkali hanya menyisakan kegelisahan. Tapi kehidupan yang hadir dalam keheningan memiliki ritme yang menyembuhkan. Seperti embun yang turun pelan, tak bersuara, tapi menyegarkan seluruh tanah yang kering. Dan kamu mulai hidup untuk mengalami rasa, bukan lagi menjelaskannya. Kamu membiarkan duka datang tanpa narasi. Kamu membiarkan keindahan hadir tanpa perlu dibagi ke siapapun. Kamu menjadi saksi bagi hidupmu sendiri, bukan narator yang panik. Inilah bentuk kedewasaan baru, ketika kamu bisa duduk tenang di tengah keraguan tanpa terburu ingin menyelesaikannya. Ketika kamu bisa tinggal dalam ketidakpastian tanpa menciptakan cerita palsu untuk menenangkannya. Kebenaran sejati tidak datang dengan desakan. Ia datang ketika kamu cukup diam untuk mendengarnya. Kamu pernah berpikir bahwa menjadi orang baik berarti selalu tersedia. Kamu memberikan hatimu, waktumu, tenagamu, bahkan saat hatimu sendiri kelelahan. Kamu mencoba menyembuhkan orang lain, padahal kamu sendiri masih berdarah. Kamu tidak tahu bagaimana caranya berkata cukup karena kamu takut kehilangan cinta atau terlihat egois. Tapi kini kamu tahu, tidak semua orang berhak atas versi dirimu yang sudah pulih. Karena versi itu lahir dari luka yang disembuhkan dengan air mata. Dari malam-malam ketika kamu mengumpulkan dirimu sendiri dalam keheningan. Dari perjalanan sunyi yang tak seorang pun mengerti. Dan tak semua orang bisa menghargainya. Menetapkan batas bukan tentang menutup diri, ini tentang menghormati ruang suci dalam dirimu. Ruang di mana kedamaian tumbuh, luka sembuh, dan suara jiwamu bisa terdengar tanpa gangguan. Batas bukan tembok, tapi pagar yang menjaga taman agar tetap hidup. Kamu tidak perlu menyelamatkan semua orang, itu bukan tanggung jawabmu, terutama mereka yang memilih tetap hancur, yang terus mengulangi pola lama tanpa keinginan untuk berubah. Kamu bisa mencintai mereka, tapi tetap menjaga jarak, karena cinta sejati juga tahu kapan harus melepaskan. Dan yang paling melegakan, kamu mulai bertanya dengan jujur pada pikiranmu sendiri, apakah ini benar-benar suaraku atau hanya gema dari masa lalu? Dulu, kamu menjawab kebutuhan orang lain tanpa bertanya, apakah itu datang dari kasih atau rasa bersalah. Tapi sekarang kamu menyadari, bahwa banyak dari yang kamu lakukan bukan dari cinta, tapi dari ketakutan. Takut ditolak, takut dianggap tidak cukup, takut tidak dibutuhkan. Batasan spiritual bukan sekadar tidak yang kamu ucapkan pada dunia, ia juga ya yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Ya untuk ketenangan, ya untuk keutuhan, ya untuk hidup yang tidak lagi dijalani dengan luka yang terbuka. Dan kamu mulai membedakan mana suara jiwamu dan mana hanya gema trauma lama yang dulu kamu kira sebagai intuisi. Kamu belajar mendengar dengan hati yang baru, lebih jernih, lebih sadar, lebih penuh kasih. Pada akhirnya, mencintai diri bukan berarti menjauh dari dunia, tapi belajar hadir di dunia tanpa kehilangan pusatmu. Dan dari tempat yang utuh itu, kamu tidak hanya hidup, kamu mulai menjadi cahaya, bukan yang menyilaukan, tapi yang menenangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.